Puji Tuhan, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Memasuki tahun ini, saya percaya janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan membawa kita di dalam kemenangan yang luar biasa. Kita akan dibawa dalam keberhasilan yang sungguh dahsyat. Karena firman Tuhan menolong kita, mengingatkan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menuntun kita ke dalam air yang jernih, ke dalam rumput yang hidup. Dan Tuhan memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Saya akan kembali menyambung renungan yang saya sampaikan minggu yang lalu, yang saya beri judul menikmati hidup berkelimpahan. Namun ada 5 perkara yang menghalangi hidup berkelimpahan. Itu yang pertama, yaitu kita memiliki kehidupan yang jahat. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau terlibat dalam penyembahan berhala, itu juga menghalangi Bapak Ibu dalam menikmati hidup berkelimpahan. Dan sekarang saya akan menyampaikan hal yang ketiga, yaitu percabulan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 33 itu contoh yang real, nyata, yang dicatat oleh firman Tuhan, dicatat Alkitab, perjalanan bangsa Israel. Mereka melakukan percabulan dengan orang-orang Moab pada waktu itu. Dan pada akhirnya Tuhan begitu menyatakan kemuliaannya. Sehingga pada waktu itu terbunuh 23.000 orang, dibinasakan oleh Tuhan. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita bagaimana hal ini bisa menghambat hidup kita. Untuk kita tidak bisa maksimal, tidak bisa menikmati hidup yang berkelimpahan. Percabulan. Hari-hari ini istilah ini agak sedikit diperlunak dan agak sedikit enak didengar dengan istilah yang agak lunak begitu, perselingkuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa percabulan itu satu dosa yang sangat serius. Waktu bangsa Israel mereka melakukan percabulan dengan orang-orang, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyatakan kepada kita semuanya bahwa Tuhan menciptakan yang namanya seks itu untuk pasangan hidup. Bukan untuk orang lain, bukan untuk diri saudara sendiri. Tetapi Tuhan menciptakan itu untuk multiplikasi. Untuk bagaimana kita menghadirkan generasi berikutnya, generasi ilahi yang diberkati oleh Tuhan. Dengan hidup kudus dalam urusan seksual. Seks diciptakan untuk pasangan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Di luar itu adalah dosa perzinahan. Yang lebih, firman Tuhan mengenai percabulan itu bisa diartikan sangat luas. Dan dosa itu sekarang sangat meluas, apalagi di era seperti ini. Bisa itu terjadi satu lawan jenis, bisa seorang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Seorang laki dengan perempuan yang sudah bersuami atau sebaliknya. Dan itu merupakan satu penghalang bagaimana kita bisa menikmati hidup yang berkelimpahan. Di dalam kitab Roma juga dibahas mengenai adanya kehidupan homoseksual. Dan sekarang ini mereka menuntut haknya. Mereka untuk hidup bersama dan mereka minta disahkan secara hukum. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu yang disebut dengan percabulan. Tuhan begitu marah dengan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Karena mereka melakukan percabulan itu dengan sangat luar biasa. Akhirnya dari situ muncul istilah yang saudara mungkin pernah mendengar, apa yang namanya sodomi, apa yang namanya onani, apa yang namanya dosa dia perzinahan itu muncul.
Pada waktu Tuhan menghukum orang-orang Sodom dan Gomora. Percabulan. Itu menjadi penghalang bagaimana kita menikmati berkat Tuhan. Dan yang keempat, mencobai Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara berpikir, masa bisa kita manusia mencobai Tuhan? Saudara, kalau boleh saya mengatakan mencobai Tuhan ini dengan satu pengertian bahwa engkau menyuruh Tuhan, memerintahkan Tuhan, berdoa, menginginkan Tuhan melakukan sesuatu di luar karakternya Tuhan, di luar sifatnya Tuhan. Itu engkau sedang mencobai Tuhan. Satu contoh, mungkin engkau mengalami sesuatu dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara ada sedikit sentuhan permasalahan dengan orang lain. Dan engkau berdoa, Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan, kalau boleh orang ini dibinasakan saja. Karena mungkin orang itu menyakiti engkau. Mungkin orang itu mempermalukan engkau. Dan engkau berdoa, engkau menyuruh Tuhan untuk membunuh saja. Atau Tuhan mengutuk saja. Jadi kita tidak boleh melakukan atau menyuruh Tuhan melakukan sesuatu di luar sifat karakternya Tuhan. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara pernah di jalan dan saudara mungkin lupa tidak membawa surat-surat kendaraan. Atau saudara belum punya surat izin mengemudi. Dan saudara menaiki kendaraan itu. Dan sepanjang jalan saudara berdoa, Tuhan, kalau boleh petugas atau aparat yang ada di jalan itu Tuhan butakan semua. Supaya tidak bisa melihat saya waktu saya mengendarai kendaraan ini. Saudara jangan mencobai Tuhan. Saudara jangan mencobai Tuhan. Saudara jangan menyuruh Tuhan melakukan segala sesuatu di luar karakternya Tuhan. Saudara melanggar hukum, kemudian saudara berdoa supaya saudara dilepaskan dari hukum. Saudara tidak bisa. Kita harus taat dengan hukum. Dan yang kelima, bersungut-sungut. Haleluya. Mungkin ini saudara cuman bersungut-sungut saja kok, itu tidak boleh. Saudara ingat bangsa Israel yang dicatat oleh Alkitab. Mereka yang bersungut-sungut itu dibunuh oleh Tuhan. Jauh lebih besar jumlahnya daripada yang mereka melakukan percabulan. Loh, mungkin saudara bilang, kok bisa cuman bersungut-sungut saja? Kok tidak boleh? Saudara, kalau saudara pahami, saudara mengerti dalam kisah ini, bersungut-sungut itu kalau boleh saya menggunakan bahasa saya, engkau sedang mengkudeta Tuhan. Engkau tidak setuju dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah engkau bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Waktu bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan, Tuhan marah itu dan dibunuh mereka, dibinasakan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 5 hal ini yang menjadi penghalang bagi kita untuk tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Saya mau di tahun 2021 ini kita semuanya menikmati berkat Tuhan, menikmati janji Tuhan, hidup kita menjadi maksimal. Dan engkau akan menjadi orang yang bersukacita dalam hadirat Tuhan. Sekalipun orang-orang dunia di sekitar kita, orang-orang sangat sibuk dengan kekhawatiran karena virus atau pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita bersyukur Tuhan memelihara jiwa kita, memelihara kita semuanya. Dan tangan Tuhan akan menopang kita semuanya. Untuk melalui masa-masa yang seperti ini. Dan janji Tuhan akan digenapi. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara semuanya yang mendengarkan program ini,
Engkau mulai bangkit imanmu. Lalu pada saat ini mungkin engkau sedang terpuruk. Mungkin engkau sedang mengalami satu persoalan. Mungkin engkau sedang menghadapi satu pergumulan. Mungkin engkau sedang menghadapi satu tantangan dalam hidupmu. Saya ingin mengatakan, tangkap firman Tuhan ini. Bahwa Yesus datang ke dunia ini. Supaya kita mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Namun demikian, 5 hal ini kita harus perhatikan. Jangan sampai ini menjadi penghalang buat kita semuanya. Jangan sampai kita memiliki hati yang jahat. Jangan sampai kita timbul dalam diri kita penyembahan berhala. Jangan sampai muncul di dalam hidup kita percabulan. Pada akhirnya merusakkan hidup kita. Dan jangan pernah mencobai Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Tuhan akan menolong kita semuanya, memberkati kita semuanya. Dan engkau akan menikmati hidup yang sungguh luar biasa dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga waktu engkau menikmati hidup bersama dengan Tuhan, engkau akan menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa hidupmu berada di dalam tangan Tuhan. Engkau menjadi terang dan garam dunia. Engkau menyatakan kepada dunia bahwa engkau adalah saksi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.